Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sudah siap belajar dah? Sudah. Ya, jadi kalau sudah siap belajar, sebelum kita memulai pelajaran, ya baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan ke temannya. Siapa ketua kelas? Ya, dipimpin temannya berdoa. Tahu baca doa dah? Tahu. Ya, dikasih kerosa. Sebelum kita belajar, mari kita Ikuti berdoa. ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Baik, anak-anakku sekalian. Sekarang Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Muhammad Sahlan. Muhammad? Lan. Ya, Isin. Isin. Isinnya kenapa? Ada adiknya Hakika. Oke, ya. Jadi ada satu temannya yang tidak isin. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa hadir bersama kita ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai, ya, untuk lebih cinta kepada tanah air, ya baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya kita lebih cinta kepada tanah air kita. Nah, lagu wajib nasional apa yang dihafal? Satu nusa, satu Ya, bangsa. satu nusa, satu bangsa. Iya, Pak. Oke, kalau begitu, ya satu orang pimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib satu nusa, satu bangsa. Siapa yang biasa? Perempuannya? Nah, atau kalau begitu sama-sama saja. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kayaknya agak loyo. Nah, kita taruh dulu semangatnya supaya tambah semangat. Nah, tahu tepuk semangat? Tahu. Nah, coba kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Ya, mulai tuh walaupun sudah siang tapi tetap semangat. Jadi anak-anakku sekalian, inilah hari ini kita akan belajar terkait nanti materi yang kita akan jelaskan, kemudian kita diskusikan. Tentu saja anak-anakku sekalian sebagai siswa itu harus terus-menerus menuntut ilmu karena kedepannya ya sekarang ijazah S1, SMA bahkan S1 itu pun sekarang tidak terlalu kalau kita tidak menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi ya kita akan nanti sulit untuk bersaing dengan orang lain ya. Sekarang kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk sekolah SMA lanjut S1 kemudian lanjut ke S2 ya, kalau bisa lanjut S3 lanjut S3 ya, karena tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Tetap semangat untuk menuntut ilmu karena ketika orang sudah berilmu maka dengan sendirinya nanti dia bisa berproses dan bersaing dengan orang lain. Nah, kalau misalnya dia cuma tamat SMP maka akan sulit nanti bersaing dengan orang lain. Oke? Oke ya. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar mengenal Asmaul Husna. Nah, kemudian profil Pancasila yang akan dicapai pada materi ini adalah yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri dan bertanggung jawab, kemudian setelah itu berpikir kritis dan kreatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami dan menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Selanjutnya membedakan pengertian Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Sami dan Al-Basir. Ya, jadi membedakan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan
Basir. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Basir. Al-Basir. Ya, Dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada tidak apa itu yang tahu apa itu Asmaul Husna? Angkat tangan yang tahu. Apa itu Asmaul Husna? Silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. Oke, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan Indah. indah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Di mana didengar, Nak? Pernah dengar atau pernah pelajari? Di mana? Oh, waktu SD belajar Asmaul Husna. Husna. Nah, sekarang kita akan pelajari. Namun, yang kita pelajari hari ini itu berbeda dengan yang di SD. Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna perempuannya? Berapa? 99. 90? Oke, tepuk tangan. Ya, namun hari ini yang kita pelajari hanya 4 saja. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Basir. Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Jadi hanya 4 itu saja ya. Nanti kita hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Jadi pembelajaran kita nantinya adalah belajar bagaimana diskusi, ya diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan bagi kelompok. Kelompoknya nanti kita bagi kelompok ya. Karena ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, maka kita akan bagi 4 kelompok nanti ya. Jadi kita bagi kelompoknya dan kita nilai dulu secara per kelompok, kemudian mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah itu nanti satu orang perwakilan kelompoknya itu naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, setelah kelompok misalnya naik mendiskusi mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok lain itu bisa bertanya ya. Oke, selanjutnya lagi ke kelompok lain dan seterusnya sampai kepada kelompok 4. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, nah Bapak akan jelaskan sedikit pengantar terkait materi kita. Mohon diperhatikan karena materi ini nantinya akan ada di diskusi kelompoknya. Kalau tidak diperhatikan mungkin akan sulit untuk menjawab pertanyaan yang ada di diskusi kelompoknya. Makanya diperhatikan penjelasannya supaya bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di semangat ya. Semangat. Nah, yang kita akan pelajari pada hari ini itu yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian makna Asmaul Husna, makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Apa itu iman? Nah, apakah itu iman? Takwa kepada Allah. Apa? Takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah. Ada yang lain lagi? Apa itu iman? Nah, iman itu artinya percaya. Jadi iman itu artinya adalah percaya. Jadi kalau beriman kepada Allah berarti Percaya. ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mempercayai bahwa Allah itu ada. Oke. Nah, kemudian Asmaul Husna. Nah, sudah dengar kan? Sudah pernah dengar? Ya, di mana biasa dengar? Nah, satu orang siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian Asmaul Husna? Beri angkat tangan. Siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Coba. Ya. Silakan, Nak. Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Asmaul Husna adalah nama baik yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada salah satunya. Ya, oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah, atau nama-nama yang terbaik Allah yang disandarkan kepada sifat-sifatnya. Jadi nama-nama itu menggambarkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama
Mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu yang tampak maupun yang gaib, ya. Nah, sehingga kita harus selalu berinovasi atau selalu terus menerus untuk menuntut ilmu, karena contoh perilaku ketika kita mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui, berarti kita juga harus menuntut ilmu, ya, mencari ilmu supaya kita selalu banyak yang kita tahu juga. Nah, itu artinya contoh perilakunya kita ketika kita beriman pada Asmaul Husna Al-Alim. Nah, berarti kita harus terus menerus menuntut ilmu, sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, ya. Nah, itu. Jadi harus terus menerus menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu adalah Maha Teliti. Ya, Al-Khabir itu adalah Maha Teliti. Maha Teliti. Jadi Allah menciptakan berjuta-juta makhluk itu semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna dan sesuai kehendaknya. Nah, bagaimana Pak? Kemudian yang ketiga adalah orang perempuannya, siapa? Ya, silakan. Asalnya apa? Ya, Asami itu adalah artinya Maha mendengar. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi Allah itu Maha mendengar, tidak terbatas pendengarannya. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita cuma berdua, ya isi temannya berdua begini, atau itu ya apa namanya? Misalnya kemarin kita berbincang sama cowoknya. Ya, jadi dia cerita belakang atau dia mengusikkan temannya. Nah, padahal dia tidak tahu bahwa ada Allah yang Maha mendengar. Nah, selanjutnya yang terakhir, Al-Basir. keempat itu adalah Al-Basir. Nah, Al-Basir ini Maha melihat. Nah, Maha melihat itu, nah, jadi Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu di tempat gelap, tempat di lautan dalam, semua Allah Maha melihat, ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa ketika misalnya tidak ada orang, ya ada temannya yang tinggalkan uangnya di atas meja 10.000, kemudian tidak ada orang di dalam kelas, tidak ada orang. Ya, boleh mungkin saya ambil ini karena tidak ada yang tahu. Nah, padahal ada Allah yang Maha melihat. Jadi ketika kita percaya bahwa Allah Maha melihat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Ya, oke, sampai sini dipaham? Paham. Nah, ini diperhatikan. Nanti kerja kelompok Bapak akan bagikan lembar kerja diskusi kelompoknya, kemudian kita diskusikan. Nah, silakan maju kelompok 1.
Sini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa arti Asmaul Husna Al-Alim? Nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim diartikan Maha mengetahui. Contoh perilaku Asmaul Husna Al-Alim. Terus-menerus mencari ilmu. 3. Mengapa kita harus mengimani Asmaul Husna Al-Alim? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ilmu kepada orang yang dicintainya. Mereka adalah orang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Kelompok 2, Ketua Kelompok Muhammad Al-Fatih, anggota kelompok Ahmad Fikri Tuan Nisbah Atika. Apa arti Asmaul Husna Al-Qadir? Maha memberitahu atau Maha teliti. Contoh perilaku Asmaul Husna Al-Qadir: mengerjakan soal dan tugas dengan hati-hati dan teliti. Kenapa kita harus mengimani Asmaul Husna Al-Qadir? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk sempurna dan sesuai dengan kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 3 siapa? Ya, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. 1. Apa arti Asmaul Husna? Maha mendengar atau segala sesuatu di alam semesta. 2. Contoh perilaku Asmaul Husna Asmi. Perilaku yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar Tar lain, mau mendengarkan, membicarakan orang lain. 3. Mengapa kita harus mengimani Asmaul Husna? Maka jika mereka telah beriman, sebagaimana kamu iman mengimani sungguh mereka telah. Dari kelompok 4 ke kelompok anggota kelompok Ahmad Ria Inya. Apa arti Asmaul Husna Al-Basir? Maha melihat. Contoh perilaku Asmaul Husna Al-Basir. Terusnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Contohnya adalah cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Mengapa kita harus mengamati Asmaul Husna Al-Basir? Supaya kita terhindar dari mara bahaya dan mendekati perubahan baik. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan persentase dari setiap kelompok. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi sudah mampu untuk berbicara di depan umum. Nah, itu sudah salah satu modal bagi kita. Ya, kalau sudah mampu berbicara di depan umum. Baik, anak-anak. Kira-kira dari tadi yang dijelaskan kemudian diskusikan, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang kita pelajari. Yang pertama, apa itu? Coba semua orang siapa yang bisa sampaikan apa yang kita sudah pelajari kali ini? Nah, satu orang coba. Apa saja? Ya, tentang Asmaul. Nah, tentang itu semuanya. Apa lagi? Contoh perilaku Asmaul. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa unsur yang kita pelajari? 4. Ya, jadi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, Al-Alim apa artinya? Maha
kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang paling disenangi? Ya, pembelajaran tentang Asmaul Husna. Ya, senang dengan cara diskusinya? Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan kasih tugas individu. Silakan dikerjakan. Kemudian ya dikerjakan nanti ya. Karena itu ada tugas individu, karena tadi tugas kelompok. Nanti Bapak akan berikan tugas individu. Ya, silakan dikerjakan. Berikutnya kita akan belajar tentang salat dan zikir. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang salat dan zikir. Saya kira seperti itu. Terima kasih anak-anak sekalian. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.